Halo guys, kalian pernah tidak melihat pagar, kendaraan, ataupun material-material besi yang berkarat? Nah, itu salah satu contoh korosi itu terjadi. Tidak langsung secara kena air, jadi pada lingkungan lembab korosi itu terjadi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan dan mengedukasi bagaimana korosi lingkungan atmosfer lembab terjadi. Jadi, saksikan video ini. Lingkungan atmosfer lembab adalah kondisi di mana kadar uap air yang tinggi. Kondisi ini terjadi di lingkungan tropis, lingkungan pesisir, dan lingkungan sekitar kita. Uap air yang terbentuk akan menempel pada permukaan logam, dan uap air inilah yang menjadi sebagai jalur terjadinya reaksi elektrokimia, dan korosi dapat terjadi. Contohnya akan dijelaskan pada teman saya selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, korosi di lingkungan atmosfer yang lembab dapat kita temukan di berbagai wilayah. Nah, misal di samping kita ada besi. Besi ini terletak di wilayah yang sangat lembab. Seperti bisa kita lihat lingkungan ini ada pohon, lalu permukaan tanahnya sangat basah. Jadi kelembabannya sangat tinggi. Nah, jadi korosi ini terjadi sangat cepat karena dipengaruhi oleh udara yang lembab. Untuk reaksinya kita akan presentasikan di slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, kalian udah lihat kan bentuk-bentuk korosi itu kayak gimana? Kalian pernah kepikiran nggak kenapa korosi-korosi itu ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna, terus ada yang dikit, ada yang banyak, ada yang nggak korosi sama sekali. Kira-kira terjadi reaksi apa ya pada besi ini sehingga bisa terjadi atau terbentuknya korosi? Kalau kalian pengen tahu, yuk simak penjelasan ini. Bentuk korosi bisa berbagai macam tergantung dengan bagaimana besi tersebut bereaksi dengan lingkungannya. Seperti contohnya pada besi beton ini. Ketika besi beton ini terluka, daerah yang terluka ini akan menjadi anoda dan daerah yang tidak terluka akan menjadi katoda. Daerah anoda memiliki kutub negatif dan daerah katoda memiliki kutub positif. Saat hujan turun atau embun di pagi hari, lingkungan akan berubah menjadi lembab. Air yang menggenang di daerah besi yang terluka akan bereaksi. Fe dalam bentuk solid berubah menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Pada daerah besi yang tidak terluka, terjadi reaksi reduksi oksigen di mana oksigen bereaksi dengan 4H+ plus 4 elektron menjadi 2H2O. Nah, di dalam air yang menggenang, Fe2+ akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk Fe2O3. Lalu, Fe2O3 bereaksi dengan H2O sehingga menghasilkan karat Fe2O3 X H2O plus 8H+. Atau reaksi lengkapnya bisa dilihat pada video ini. Nah, apa sih dampak dari korosi itu sendiri? Korosi terjadi karena udara lembab yang kemudian menyebabkan kerugian. Bisa kita jadikan perbandingan antara boksidran di atas yang masih baru dengan yang sudah terjadi reaksi korosi. Nah, bisa kita lihat pada permukaan struktur logamnya. Dia terjadi reaksi korosi, maka akan membuat permukaan logamnya itu kekuatannya menurun, permukaan logamnya rusak. Bisa kita lihat di sini, di mana sih permukaan logamnya itu dari boksidran ini tuh rapuh, kemudian mengurangi nilai estetikanya sehingga kurang menarik untuk dipandang atau dilihat. Nah, kerusakan dari reaksi korosi ini tuh jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan penurunan dari kualitas logamnya sehingga banyak biaya peningkatan dari perawatannya itu akan semakin tinggi. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan cara upaya pencegahan untuk korosi di lingkungan lembab. Yaitu yang pertama adalah melakukan coating, yaitu melapisi logam dengan cat pelindung atau bahan anti karat. Yang kedua yaitu melakukan proses galvanisasi, yang dimana kita melapisi logam yang ingin kita lindungi dengan logam yang memiliki reaktivitas terhadap korosi yang lebih tinggi, seperti melapisi besi dengan menggunakan seng. Dan yang ketiga, kita melakukan material selection. Jadi itulah penjelasan dari lingkungan korosi atmosfer lembab. Kiranya dari penjelasan itu bermanfaat untuk kita semua dan pengetahuan kita. Jika ada kurang kata ataupun salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.